Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Baik lagi sama aku Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke materi CNC menggunakan aplikasi Autodesk Fusion. Nah, di praktik CNC ini kita bisa menggunakan yang namanya proses milling dan turning ya teman-teman. Dan aplikasi yang kita gunain itu adalah Autodesk Fusion. Jadi Autodesk Fusion ini bisa buat kita praktik CNC. Nah, aku download CNC download Autodesk Fusion ini dari langsung webnya pakai email universitas. Jadi aku dapat free 1 tahun. Nah, ini langsung aja kita buka ya teman-teman Autodesk Fusion-nya. Dan yang pertama kali kelihatan itu pasti buat masuk ke eh, file baru. Itu kayak yang kita bikin di SolidWorks aja. Nah, ini agak loading teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah ada yang pernah dibikin pasti ada di sini ya teman-teman. Eh, apa namanya? Barang-barangnya. Nah, kita mau new, jadi kita pencet new dan kita pakainya di part. Oke teman-teman, langsung aja ini aku praktekin ya. Nah, pertama kita bikin sketchnya dulu nih. Kita bikin misalnya di bagian sini. Kita di bagian top dan kita langsung bikin kotak misal teman-teman. Kita bikin kotak dengan ukuran panjangnya itu adalah misal 40 dan lebarnya adalah eh, 35. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus selanjutnya kita bisa langsung extrude. Ini kita contoh aja dulu teman-teman. Misalnya adalah 20. Nah, terus misal kita mau bikin lagi ya teman-teman. Kita mau bentuk apa misal teman-teman. Kita asal aja misal kita lingkaran di sini. Kita kasih slot yang ini ya teman-teman. Kita kasih di sini. Sebentar teman-teman, jangan yang itu jelek. Bentar teman-teman. Kita pakai yang lainnya teman-teman. Kita pakai lingkaran lagi misal di sini. Kita kasih bentuk lain, misal kita kasih kotak di sini ya teman-teman. Set, kotak, terus kita kasih bentuk lain teman-teman. Hmm, terus kita pakai ini ya teman-teman. Set, set. Nah, misal kita pakainya 5 aja. Nah, kalau udah kita tinggal kasih ukuran-ukuran aja. Misalnya adalah 7, sini juga tuh, ini misal 8,5 ya teman. Terus ini itu misalnya adalah 5. Ini udah sama semua. Terus jarak dari sini misal 10. Terus jarak dari sini ini boleh, ini
Oke teman-teman, sini juga kita bisa bikin aja langsung enter, enter, udah, udah, udah. Kita bikin di sini misalnya segini, kita bikin ini segini, segini. Kita asal aja teman-teman, karena ukuran itu bebas. Nah, kalau udah ini langsung aja kita potong ya teman-teman bagian sini. Kita extrude sebentar. Ini sama ini kita extrude, tapi ini pakainya minus. Tadi kan kita 20 ya. Nanti misalnya kita adalah minus 18. Nah, jadinya tuh nanti dia agak kepotong gitu teman-teman, tapi nggak sampai bawah, nggak sampai uh, true all gitu ibaratnya. Nah, kalau udah ini kita save dulu aja teman-teman. Kita save, soal namanya adalah milling bakery. Kita enter. Nah, udah masuk ya teman-teman, udah masuk. Habis itu bisa kita langsung masuk ke manufaktur. Di manufaktur ini kita kan pakainya milling dulu ya teman-teman. Jadi kita pencetnya yang milling dan kita langsung setup di milling. Yang pertama itu kita tentuin dulu garis X, Y, Z-nya itu kita mau mulai dari mana. Berarti kita pakainya yang ini adalah Z-axis atau plane dan X-axis. Nah, ini karena Z-nya arah ke bawah, arah ke sini ya teman-teman. Berarti Z-nya gini, ini X-nya dan sebentar aku kasih unjuk teman-teman. Nah, jadi kan Z-nya itu apa namanya? Ke ini ya teman-teman. Ke arah kita, X-nya ke kanan ini dan Y-nya ini ke atas. Berarti kita mau ganti, misal kita flip Z-axis, kita maunya itu adalah si ini Z-nya itu di atas ya teman-teman. Si Z-nya itu arah atas. Jadi misal kita ganti sebentar. Kita ganti dulu ya teman-teman. Kita sesuaiin dulu biar Z-nya ini yang di atas. Karena kita maunya pakai Z-nya ini yang atas bawah. Jadi Z-axis. Sebentar teman-teman. Nah ini belum ya teman-teman. Berarti kita bisa kita balik, Y-nya kita balik. Kita pakai yang ini. Sebentar teman-teman. Dibenerin dulu biar si Z-nya jadi yang di atas. Nah, sebentar teman-teman.
Sebentar teman-teman. Nah, ini kita udah pencet. Y aksisnya itu berarti yang ini dan X. Nah, ini tinggal kita balik aja ya teman-teman, Y aksisnya. Nah, kalau udah kita langsung oke aja. Selanjutnya pencet yang face ini biar kita ngekis yang atasnya dulu. Nah, jadi kita pakainya tool yang flat and mill aja teman-teman. Nah, ini karena belum ada, kita tambahin dulu, kita pakai yang flat and mill. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman ubah, bisa enggak juga, karena sama aja, jadi nggak usah aku ubah ya teman-teman, langsung kita select aja. Untuk geometrinya kita pencetnya yang atas, jadi nanti dia akan mengikis atas sini. Nah, kita oke aja. Kalau udah, kita lihat dulu teman-teman di simulasinya, kita start. Nah, nanti itu dia akan mengikis bagian atas teman-teman. Jadi ketika ada barang yang atasnya kurang mulus itu nanti di kikis dulu. Nah, untuk seberapa dalam kikisan itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Tapi karena kita nggak ngecek, jadi eh, apa namanya, ya seadanya aja. Nah, ini tuh di sini tuh ada apa namanya, ada berapa yang kita makan. Nah, di sini tuh kita makan 5 mm. Jadi lumayan dalam, tapi nggak sedalam itu tuh. Jadi ini bisa kita cek-cek, bisa kita ubah-ubah juga. Misal kita di sini ganti jadi 2 mili, tapi retract juga harus kita ganti. Jadi misal retract adalah 2 dan ini juga 2. Nah, jadi si yang akan kita makan itu jadinya hanya 2 mili teman-teman. Nah, oke, selanjutnya adalah kita ke adaptive clearing, karena yang tadi itu atas doang. Sekarang kita mau yang dalamnya, karena kita dalamnya ini lumayan banyak yang kecil-kecil, jadi alatnya kita ganti aja ya teman-teman. Kita tetap pakai flat end mill, tapi diameternya kita ganti. Yang tadinya adalah 6, kita mungkin jadi 1,5. Dan kedalamannya ini adalah 70, 60 aja ya teman-teman. 60 dengan ininya 25, ininya 35, 25. Nah, kalau udah langsung aja kita oke teman-teman, kita pakai yang ini. Dan untuk geometrinya kita pilih bagian yang mau kita potong, yaitu bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Kalau udah langsung kita oke aja. Dan kalau udah, nanti ini ada hasilnya. Nah, ini kenapa nggak full? Karena di sini itu ada sebenarnya ada apa namanya, ada offsetnya teman-teman. Jadi ketika kita lihat di sini, di nah sebentar teman-teman. Nih, di sini itu ada toleransi juga dan optimal load sama minimum cutting. Jadi dia itu nggak akan makan sampai habis karena nyisain untuk karena ininya kotak ya. Misalkan ini bulat teman-teman. Kita itu pakainya flat end mill. Dia itu bukan untuk lingkaran. Jadi disisain setengah atau di beberapa beberapa sisa gitu teman-teman. Nah, ini dia proses motong, jadi kita lihat aja, bisa kita cepetin juga teman-teman. Nah, ini kan kita kelihatannya dari atas, dia sih cuma motong bagian atas, tapi kalau misalnya kita uh, miringin, sebentar teman-teman. Nah, ini terjadi error ya teman-teman, kayaknya karena uh, oh ini kejauhan teman-teman. Jadi kita ulang, kita start. Nah, ini dia dari face dulu, yang kayak tadi aku bilang, ini face-nya itu kan cuma 2 mili, jadi dan dia kecil-kecil teman-teman, jadinya nggak banyak yang dipotong juga. Nah, untuk dari samping ini sebenarnya kekecilan aja teman-teman.
kalau misalnya kita lihat dari dalam, dari sebelah juga dia tuh motongnya dalam gitu teman-teman. Oke, kalau udah itu kita bisa langsung exit aja, dan kita bisa langsung lihat G-code-nya itu. Ini pertama kita save dulu, dan di setup ini kita klik kanan dan kita klik post process. Di proses ini kita bisa klik yang post ini, kita pencet tanda panahnya, kita yang cari library dan cari yang milling ya teman-teman, yang milling. Nah, kita pencet yang paling atas saja, kita select, lalu misal namanya kita ganti adalah milling Fikri. Nah, dengan foldernya terserah teman-teman mau taruh mana, mau bikin folder baru juga nggak apa-apa, aku taruhnya di folder milling. Dan kalau udah, misalnya kita langsung post aja. Ini karena ada yang apa namanya, ada yang masih kuning, tapi nggak apa-apa, jadi kita post all aja. Ini tuh ada toolpad yang nabrak ya teman-teman. Jadi misal kita edit, kita cari dia tuh di 2, berarti ini kita balikin aja ke 5, ini juga 5. Nah, kita ulang aja billingnya, apa namanya, post prosesnya kita ulang. Sini post proses, kita ini billing paling atas, select milling Fikri fix, folder masih sama, kita post, dan dia udah sukses teman-teman. Nah, buat bukanya di mana itu kita tinggal buka ini, kita buka folder milling, kita cari milling Fikri 2, Fikri fix. Nah, yang ini ya teman-teman. Kalau kita buka itu, kita bukanya pakai notepad. Nah, dia tuh nanti akan langsung ada G-code-nya teman-teman nih, yang sepanjang ini. Nah, untuk milling itu aja teman-teman. Selanjutnya bakal aku langsung lanjutin eh, ke turning ya teman-teman, sebentar.